Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dari kelompok 12 mata kuliah pengembangan aplikasi mobile akan melaksanakan presentasi tugas akhir, yaitu pembuatan aplikasi perpustakaan berbasis mobile. Salam tercurah kepada junjungan alam yang tidak besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, diizinkan saya di sini menjadi moderator untuk kegiatan presentasi aplikasi kita pada hari ini. Oke, langsung saja di sini aplikasi perpustakaan berbasis mobile akan disampaikan oleh saudara Dea. Kepada Dea, silakan. Baik, terima kasih Denny sebagai moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan aplikasi perpustakaan berbasis mobile yang terdiri dari kelompok Maulana Juniardi, Denny Ardianto, dan saya sendiri Dea Ropijasari. Baik, untuk latar belakangnya, kemajuan dan perkembangan data kian hari kian menuntut manusia untuk menjadi seseorang yang berpengetahuan, sehingga semua hal yang berhubungan dengan data dan informasi akan lebih efisien dan terstruktur jika dikerjakan dan diolah menggunakan teknologi informasi. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, diharapkan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh suatu instansi. Pustakawan yang hingga saat ini dalam peminjaman dan pengembalian buku pustaka masih secara manual, sehingga menimbulkan kendala-kendala siswa yang meminjam buku harus memperlihatkan kartu anggota pustaka. Data siswa dan tanggal peminjaman buku akan dicatat pada buku pustakawan. Hal ini tentu rentan membuat data tidak terstruktur atau catatan peminjaman rentan hilang dan rusak. Untuk menanggulangi kendala-kendala tersebut, maka perlu dirancang sebuah aplikasi informasi perpustakaan yang dapat memberikan kemudahan kepada pustakawan dalam peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan. Nah, untuk kelebihan perpustakaan ini, aplikasi perpustakaan ini, yang pertama yaitu data tersimpan rapi. Data peminjaman dan pengembalian akan tersimpan rapi di dalam sistem, sehingga memudahkan pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan. Kemudian kelebihannya yang kedua, yaitu pendataan akan lebih efisien. Dengan adanya data yang valid, maka akan meminimalisir kekeliruan tentang data buku. Buku tidak akan rentan hilang karena memiliki data yang terstruktur. Kemudian menghemat waktu. Dengan adanya aplikasi perpustakaan, maka pustakawan tidak perlu lagi memikirkan tanggal atau waktu pengembalian, karena aplikasi akan otomatis memberikan informasi tentang pengembaliannya. Nah, untuk kekurangan aplikasi perpustakaan ini sendiri hanya dapat digunakan oleh satu admin. Kelemahan dari sistem ini tidak bisa diakses oleh banyak pengguna, hanya bisa digunakan oleh satu admin saja, yaitu pustakawan di perpustakaan tersebut. Baik, untuk penjelasan yang lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Denny. Kepada Denny dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Dea. Di sini ada tahapan pengerjaan aplikasi. Untuk tahapan pengerjaan aplikasi di sini kami ada 4 tahapan pekerjaan aplikasi. Yang pertama yaitu analisis. Analisis merupakan tahapan awal di mana dilakukan proses pengumpulan data, identifikasi masalah, dan analisis kebutuhan sistem hingga aktivitas pendefinisian sistem. Jadi di analisis ini kami akan pendekatan dengan instansi atau pihak pustakawan, bagaimana baiknya sebuah aplikasi didesain, digunakan sehingga dapat membantu pustakawan dalam mengelola peminjaman dan pengembalian buku dari perpustakaan. Lalu yang kedua yaitu perancangan atau desain. Perancangan pada tahap ini dilakukan pembuatan model dari perangkat lunak. Maksudnya pembuatan model ini adalah untuk memperoleh pengertian yang lebih baik terhadap aliran data dan kontrol.
proses-proses fungsional, tingkah laku operasi, dan informasi-informasi yang terkandung di dalamnya. Jadi dalam perancangan atau desain ini kita juga melakukan pendekatan lanjutan, yaitu bagaimana aplikasi tersebut didesain sesuai dengan keinginan pustakawan sehingga mendapatkan kemudahan pustakawan dalam mengoperasikan aplikasi tersebut atau aplikasi yang akan yang kami buat ini. Oke, yang ketiga yaitu pengkodean atau coding. Pada tahap ini sistem yang telah dianalisis dan dirancang mulai diterjemahkan ke dalam bahasa mesin melalui bahasa pemrograman. Di sini kita atau kami menggunakan bahasa pemrograman yaitu Kotlin dan menggunakan aplikasi Android Studio. Yang terakhir yaitu uji coba. Selanjutnya program harus diuji coba di mana difokuskan terhadap 3 aktivitas, yakni logika internal perangkat lunak, pemastian bahwa semua perintah yang ada telah dicoba, dan fungsi eksternal untuk memastikan bahwa dengan memasukkan tertentu suatu fungsi akan menghasilkan keluaran sesuai dengan yang dikehendaki. Oke, nanti kalau uji coba akan disampaikan oleh Mau. Lanjut. Di sini ada tahap ada SDLC aplikasi tersebut. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi perpustakaan pustakawan adalah analisis kebutuhan membutuhkan waktu 1 minggu, membuat prototipe desainnya 1 minggu, evaluasinya 1 minggu juga, pengkodean aplikasinya 2 minggu, dan pengujian sistemnya 1 minggu. Ini untuk pengkodean aplikasi sudah termasuk database ya. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi dibutuhkan 6 minggu. Ini kurang lebih bisa jadi lebih sih dari 6 minggu. Upgrade akan dilakukan 2 kali dalam setahun. Oke, di sini ada pembagian kerja untuk Dea Rupiah Jahari sebagai sistem analis. Tanggung jawabnya merancang sistem, analisis data dan keperluan pada proyek, dan yang terakhir melakukan analisa jika terdapat kendala. Lalu Denny Ardianto atau saya menjabat sebagai project owner atau project manager, menentukan waktu pembuatan, mengambil keputusan, merancang dan mendesain sistem yang diharapkan. Lalu yang ketiga ada Maulana Juni Hardi atau sebagai programmer. Tanggung jawabnya mengimplementasikan tampilan desain pada aplikasi, merancang database dan mengimplementasikan kerja aplikasi, dan yang terakhir memperbaiki bugs dan kendala sesuai instruksi dari sistem analis. Di sini seharusnya ada di satu lagi ya, karena satu kelompok kami hanya 3, seharusnya ada satu anggota lagi sebagai desainer, tetapi karena tidak ada maka project owner merangkap sebagai desainer. Oke, mungkin untuk presentasi kami cukup sekian dan akan dilanjutkan dengan demo aplikasi yang akan disampaikan oleh Maulana Juniardi. Kepada Maulana dipersilakan. Terima kasih kepada Denny Ardianto. Selanjutnya saya akan mempresentasikan sebuah demo sistem yang sudah dibuat ya. Mapul, demo aplikasi. Demo aplikasi. Sudah muncul kan? Muncul. Oke, udah. Nah, yalah. Untuk yang pertama, untuk tampilan pertama itu kita diarahkan untuk login terlebih dahulu. Di sini kita masukkan nama admin, kemudian passwordnya 123, lalu kemudian kita login, dan ada notif login sukses. Di sini saya sudah menambahkan beberapa data untuk mencoba ya sebelumnya. Sini terdapat ada 4 data ya. Pertama kita bisa menambahkan data tersebut. Di sini kita bisa menambahkan nomor keanggotaan atau nomor induk anggota. Ini kita coba masukkan nomor anggota ya. Kemudian kita bisa memasukkan nomor buku ya. Ini kita masukkan. Lalu untuk tanggal peminjamannya kita atur. Lalu untuk tanggal pengembaliannya bisa kita atur sampai tanggal 2.
kemudian kita simpan. Nah, maka untuk yang kita simpan tadi sudah database ini tadi ya, tanggal 2 pengembaliannya dan statusnya dipinjam. Kemudian kita lanjut untuk melihat datanya tersebut. Kita lihat detailnya. Di sini menampilkan nama anggota, judul buku, penerbit buku, penulis buku, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian. Dan statusnya juga ditampilkan di sini untuk detail peminjaman. Kemudian bisa kita proses untuk pengembalian buku. Maka untuk statusnya langsung pergi ke riwayat pengembalian sehingga ia tidak muncul lagi ke ke tampilan utama yang tadi. Jadi untuk di halaman utamanya data ini sudah tidak ditampilkan lagi. Kemudian statusnya berubah dengan dikembalikan. Ya, untuk segitu saja untuk demo sistemnya. Berikutnya saya akan menunjukkan untuk di sini database-nya ada 5 ya, yaitu peminjaman, kode buku, nomor anggota, penerbit, dan penulis ya. Ini sudah masuk ya. Baiklah, segitu saja untuk presentasi aplikasinya. Saya kembalikan kepada Denny Ardianto. Kepada Denny Ardianto, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Saudara Maulana Haji Hardi. Baik, di sini mungkin untuk aplikasi yang kami buat, kesimpulannya yaitu kami membuat sebuah aplikasi untuk mempermudah pustakawan dalam peminjaman, dalam mengelola peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan. Jadi di sini dalam aplikasi tersebut pustakawan atau user hanya dapat atau administrator hanya dapat mengelola pengembalian dan peminjaman buku. Jadi untuk penambahan buku, pengurangan buku, edit buku, edit data buku dan lain-lainnya itu dilakukan di database. Jadi kita tidak melakukannya di aplikasi, gitu ya Ul. Mungkin Ya, seperti itu. ya, mungkin untuk saran. Jadi kemarin kan ada di bab 6 itu ada saran ya. Saran itu untuk aplikasi selanjutnya atau bisa dibilang untuk updatean selanjutnya. Insya Allah untuk updatean selanjutnya akan dibuat menu atau tampilan untuk penambahan atau pengeditan data buku, pengeditan atau penambahan penerbit, dan penghapusan penerbit atau buku yang akan dihapus dari database yang kita miliki langsung dari aplikasinya. Mungkin karena waktu yang sedikit, jadi kami hanya dapat membuat aplikasi untuk mengelola peminjaman dan pengembalian buku saja, sehingga yang lain-lainnya langsung di database-nya. Oke, itu mungkin dari saya. Mungkin ada kesimpulan lain dari teman saya, Dea atau Maulana. Ya, untuk kesimpulannya saya kurang lebih sama ya seperti ini, karena kita waktunya juga tidak banyak ya, maka kita membuat sistem yang seperti itu saja agar mempermudah perpustakawan dalam mencatat-catat data-data buku dan agar lebih teratur untuk peminjaman dan pengembalian buku. Jadi bisa kita lihat riwayat pengembalian bukunya. Jadi datanya itu nggak hilang ya gitu ya. Mana tahu untuk Dea ada mau nambahin? Ya, silakan Dea. Ya,
Kalau dari aku kayaknya sama kayak Denny dan kayak Maulana. Sebelumnya aku juga mau ngucapin terima kasih atas kerjasamanya, terutama Maul ya yang ini. Yang pusing ya Ul ya, iya karena waktunya mepet juga. Tapi mungkin kemungkinan ini kan usernya cuma satu, kemungkinan besok atau selanjutnya yang mau bikin aplikasi perpustakaan mungkin bisa 2 user atau 3, itu sih. Ya, itu bisa kalau untuk apa kan sama-sama lah kan, sama-sama belajar, sama-sama juga kerjasama Iya, kan, kita namanya juga sama-sama kelompok, belajar. Ya, sama-sama kita sama-sama saling bantu lah. iya. Oke. Mungkin untuk video UAS ini video kita terakhir ya, video terakhir kita untuk eh, pelajaran atau mata kuliah pengembangan aplikasi mobile. Saya sebagai project owner atau ketua memohon maaf juga kepada kawan-kawan jika dalam keputusan saya dalam mengambil keputusan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kawan-kawan. Saya mohon maaf. Oke, mungkin cukup sekian ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih, Den. Ya, dan Kasih Den. terima kasih juga kepada Bapak Fauzi Erwis. Ya, Ya, terima kasih Pak atas sudah bimbingannya. Terima